Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman semua, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sebuah peristiwa spiritual yang luar biasa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 27 Rajab mengalami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh mengendarai buraq, didampingi oleh malaikat Jibril. Peristiwa spiritual yang luar biasa yang dialami hanya oleh manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah beliau berjumpa dengan Robbi pemilik alam semesta. Sungguh beliau bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabadikan turunnya kewajiban sholat pada umatnya. Sehingga peristiwa Isra Miraj merupakan peristiwa bersejarah yang mengubah hidup seluruh manusia di muka bumi. Hal inilah yang menjadikan kita sebagai umat Islam, sebagai bentuk takzim kepada beliau, kita peringati Isra Miraj ini dengan harapan kita akan semakin termotivasi untuk menjadi hamba yang senantiasa beramal soleh, berbuat kebajikan, sehingga kita menjadi hamba yang penuh rasa syukur dan senantiasa mengedepankan sholat sebagai perintah ilahi. Saudaraku, peristiwa ini akan senantiasa kita jadikan peringatan bagi diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi semua karena daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah cara kami memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Miraj. Dengan Isra Miraj dan Gebiar PPAI, kita raih kemuliaan Al-Quran. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Ulu Nagra, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Nagra, yang saya hormati guru saya ya, pengawas pendidikan yaitu Bapak Ujang Sarif, yang saya hormati juga Kadistik Kabupaten Sukabumi, kemudian yang saya hormati Bapak Romli, dan juga yang saya hormati para dewan guru semuanya, dan saya muliakan guru kita semua Dr. Andes Haji Mustafa Kamal dan anak-anak sekalian yang kami banggakan. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Nah, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak apa kakak nih? Wah, udah punya anak 4 ini ya. Wah, kakak ya, kakek ya. Namanya adalah kakak Ade Jarot ya. Nama asli nama halus ya, Darmawan Susanto. Itu aslinya Darmawan Susanto, tapi panggilannya adalah Ade Jarot. Saya kemarin diundang ya sama Bapak Kepala Sekolah, katanya tolong ajarin anak-anak dalam metodologi bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Sekarang Bapak mau mengajak ya kalian semua, dan saya mohon maaf Bapak-bapak semua, ini tadi saya udah waktu ya, jadi tunggu ini ya. Mohon Bapak-bapak semua, mohon maaf ya, saya bukan mau mengajarkan Bapak-bapak ya, saya mau fokusnya ke anak-anak. Apalagi ajengan Bapak Kiai Haji Mustafa Kamal, saya lihat dia ada metode trust ya, cara membaca Al-Quran, metode trust ya, dengan menulis Al-Quran 30 juz. Saya baru membacanya gitu ya. Tetapi yang akan kami hadirkan hari ini adalah
membaca Al-Quran dengan metode quantum reading Quran. Ya, tetapi sebelumnya adik ini biar tidak capek berdiri ya, biar dia ini hafalannya udah banyak ini ya Pak, yang tadi dapat hadiah 5 juta ya. Semuanya, Masya Allah, tepuk tangan semua. Ya kalian, ini luar biasa nih, ini calon-calon imam-imam nih, luar biasa ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah dia sekarang mau membacakan surat Al-Mulk ya, 10 ayat saja ya. Ya, waktu ya Pak ya. 10 ayat saja. Silakan ya. Iki di sini Ki. Sini kamu duduk sini. Jangan jauh-jauh ya. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut waj'il basara tara min futur thumma raj'il basara karratayn yanqalib ilayka basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyadu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alu wajadtuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul adzim. Masya Allah ya. Ini pertanyaan dulu, kamu berapa juz? 4 juz. Teh Biola berapa juz? 7 juz. Teh Azkar berapa juz? 7 juz. Tepuk tangan. Duduk dulu di sini ya. Anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan memperkenalkan ya metode membaca Al-Quran, yaitu quantum reading Quran. Membaca Al-Quran mudah, cepat, menyenangkan dengan membaca Al-Quran tartil. Ya, tepuk tangan dulu ya biar semangat. Dalam metode ini ada 3 prinsip. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan konsisten dengan irama, yaitu dalam pembacaan mad dan
pembacaan gunnah. Biasanya orang mah tuh konsisten ya pembacaannya. Di sini harus konsisten di dalam pembacaan mad dan juga gunnah, yaitu dengan metode dengan irama. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, harus fasih dalam pembacaan huruf hijaiyah. Ya. Yang ketiga, harus mampu membaca ayat-ayat gharibah. Pada saat ini kita akan belajar satu saja karena memang waktu yang tidak bisa berlama-lama gitu. Kita belajar yang prinsip yang pertama saja, yaitu membaca Al-Quran dengan irama, konsisten dengan irama, atau membaca Al-Quran mad gunnahnya benar ya dalam harokatnya. Insya Allah anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam yang prinsip yang pertama itu ada rumus ya. Rumusnya apa? Ayun. Apa katanya? Mana nula lakina etai harodolai naon ya teh? Apa katanya? Oh, pokoknya ayun ambil gitu ya. Coba semuanya serempak ayo. Apa? Nah, rumusnya apa? Ayun. Ya. Yang kedua adalah rumusnya adalah mana tahan. Apa? Tahan. Nah, sekarang kita buka. Ayun itu apa? Alif, iya, waw. Itu adalah huruf mad asli. Ya, apa katanya huruf mad? Alif, iya mati dan waw mati. Ya, disatukan jadi ayu. Maka kalau bertemu dengan huruf ini, maka kalian membacanya harus di ayun. Ya. Contoh. A'udzu billahi minasyaitani bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Siap? Bisa? Jadi biasanya kalau baca bismillah nih ya tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Adil tidak? Karena mad yang depan itu sama-sama mad asli, tetapi dia lebih panjang. Maka untuk penyeragaman itu dia harus memakai konsep. Dia harus konsisten di dalam irama, yaitu diapain? Di ayun. Diapain? Ayun. Bertemu dengan 3 huruf itu alif, ya, waw, maka harus dibacanya di ayun. Ya. Cok, kurang kesarangan. Nih contohnya nih. Ini teh karya Bapak ya. Bapak Mustafa Kamal. Ikro ini. Iya, Pak. Ini timnya. Alhamdulillah. Ini ada gurunya nih ya. Saya mau ngambil sanadnya, Pak. Yuk, silakan. Ini ya. Siap ya. Di depannya ada apa tuh? Ya. Ada alif. Kelihatan enggak? Kelihatan lah, udah kelihatan kalau digeser ya tanah. Nah. Siap ya, pembacaannya gini. Dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian di sini nih ya. Bacaan mesti jelas. Nih, bacaan yang atas nih. Bacaan mesti jelas. Bedakan mana apa tuh? Mana panjang dan mana pendek. Nah, ya. Siap? Yang panjangnya segimana? Di ayun. Bismillah. Bareng 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabata. 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 Ayun ngalamun tak. Kepala ngiringan gitu. Hai ya. Sok kita ya. 1 2 3. Sabata. Sabata.
Oke, ke bawahnya. Zabada, 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 zabada. Tawaba, 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 tawaba. Jahada, jafa'ala, thaqala, kataba, nasa'a, tolaba, azawa, alama, hasada, na'ama, lahaba, dolala, nanana, 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 nanana. Siap? Bacaannya begitu, siap? Membaca Al-Quran seperti itu. Jadi kalau bertemu dengan mad asli, dengan mad, maka diayun. Sekarang kita pakai ini, apa namanya? Pakai nasir. Barang semuanya ya. Siap? Tabata, 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 tabata. Siap? 1, 2, 3. Tabata, tabata, tabata. Oh, siap ya, adik. 1, 2, 3. Tabata, 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 tabata. Tawaba, 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 tawaba. Jahada, fa'ala, thaqala, kataba, nasa'a, talaba, azawa, alama, hasada, na'ama, lahaba, dolala, nanana, nanana, keluar sedikit lagi. Dah. Ya, siap ya, belajar. Biasanya kalau baca Qur'annya nih, Qul a'udzu birabbin nas, gitu enggak? Malikin nas, betul tidak? Ilahin nas. Ya. Sekarang kalian harus pakai. Tadi dapat ilmunya. Bertemu dengan mad asli diayun, bertemu dengan guna ditahan. Kita praktekkan langsung. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati. Eta ditahan heula ya. Minal jinnati wan nas. Bapak ajengan hoyong ditingali, oge hoyong didoakeun sakantenan insyaallah. Ya. Oh iya, nah itu tadi dibuka lah kaset supaya ya. Ya ada situ. Dibuka ini biar jelas bacaannya. Ya. Ayo, siapa namanya? Rezki. Bapak ingin kamu bacain surat ini ya. Ini kita khusus surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat 3, ayat 10, ayat 1. 3, 10, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati wa tibaqa ma tara fi khalqir rahmani
Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan begitu besar dan banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat rezeki, dan nikmat kesempatan kita bisa berjumpa di sekolah yang luar biasa ini bersama-sama dengan pimpinan kita. Hadir di sini Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Pak Kabid, juga Bapak Pengawas, Kepala Sekolah, mungkin bukan hanya Kepala Sekolah SMPN 2 Nagrak ya, tapi saya lihat ada dari Kepala Sekolah Kuda ya, Kuda. Kemudian juga Pak Ustadz, Pak Ade Jarod, yang alhamdulillah juga saya mendapatkan kebahagiaan hari ini ya, karena ternyata di Nagrak banyak sekali generasi yang memiliki kreativitas yang sangat menggembirakan kita semua ya. Nah, yang keduanya, sholawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan bisa berjumpa kembali dengan tamu agung, dengan bulan yang penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan pengampunan, bulan yang penuh rahmat, yaitu Syahrul Ramadan 1443 Hijriah. Bapak Ibu khususnya anak-anak semua yang saya cintai, saya nggak lama nanti isinya ya. Saya akan salam lagi, jawab dengan baik ya. Anak-anak belakang. Hai. Yang belakang, saya tanya tadi ke Pak Datuk ya. Ini kok nggak ada siswanya sih? Oh, rupanya ada di belakang. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapatkan yang kesekian kali di sekian tempat. Ternyata jawaban salam hampir seluruh Indonesia itu sama. Ini Pak Kadis contoh ya. Ternyata bukan hanya anak-anak. Saya 1 tahun terakhir ini berjumpa dengan guru-guru ngaji. Jumlahnya sudah lebih dari 2000. Di Sukabumi 1300 Pak Kadis. Kemudian di Bogor kemarin ada 600. Lalu baru saja di Cirebon kemarin 150. Saya pertama ngecek biasanya salam. Sebab di dalam jawaban salam ini ada pendidikan yang sangat penting. Oke, saya salam lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut-ikutan konsepnya Pak Ade Jarod nih. Konsisten. Konsisten. Nah, nanti untuk jawaban terhadap koreksi salam kita itu buka YouTube, TikTok bisa. Di TikTok Ustadz Kiai Haji Abdul Somad. Di sana dijelaskan dengan singkat bagaimana bedanya jawaban salam, yang satu waalaikumsalam, yang satu waalaikumsalam. Oke ya. Saya tanya ke adik-adik, kira-kira yang lebih tepat itu waalaikumsalam atau waalaikumussalam? Masya Allah. Oh enggak, dia sebagian sudah menjawab waalaikumsalam. Gitu ya. Ustaz Abdul Somad itu menjelaskan di sana bahwa di situ itu ada alif lam. Sebab tulisannya itu waalaikummu assalam, disambung menjadi waalaikumus. Sejak kapan menjadi waalaikumsalam? Sejak kapan ya?
Anak-anak sejak kapan? Ya lahir kan? Atau pertanyaannya begini, dari mana itu didapatkan? Dari gurunya kan? Dari guru kan? Guru itu dari siapa? Gurunya lagi. Gurunya dari? Gurunya. Masya Allah. Entah sudah berapa ratus tahun di Indonesia. Maka tapi kalau kita pergi ke Arab sana, kita nggak dengar waalaikumsalam. Karena orang sana tahu ada alif lam di sana. Jadi kalau ngaji Iqra, ini koreksi pertama yang harus dilakukan. Berarti ini belum lulus Iqra. Masya Allah. Jadi anak-anak, nanti ini tandanya kita hari ini hadir. Besok di SMP ini jawaban salam itu tidak lagi waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Baik ya, saya salam lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti pengajian saya selesai. Saya tanya, berarti apa? Dari guru. Gurunya dari guru itu dari gurunya. Gurunya dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari gurunya lagi. Dan seterusnya. Berarti apa? Di sini ada kesepakatan yang tidak disadari tentang sebuah kesalahan yang akhirnya menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, maka sesuatu itu menjadi sulit untuk dirubah. Sulit. Tapi hari ini insya Allah bisa berubah. Maka kita bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita bisa hadir bersama di sini, Masya Allah. Jadi nanti di sini semuanya sudah akan berubah. Murid di sini berapa Pak? 620. Berarti nanti kan ada 600 orang tua. Ada 1.200 orang tua. Ada sekian ribu teman. Dan kalau ini diteruskan, maka inilah sebetulnya yang disebut dalam konsep pendidikan merubah kebiasaan yang salah. Dan ternyata menurut Dr. Nasir Pulwan, seorang pakar pendidikan yang bukunya sangat tebal itu, bahwa teori pendidikan itu di situ diurut. Urutan yang pertama adalah ketauladanan. Makanya benar tadi kan? Dari mana itu? Dari guru. Gurunya dari siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi dari? Karena apa? Contoh. Ketauladanan. Maka sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa yang utama dalam proses pendidikan ini adalah pembangunan karakter. Apa nak? Pembangunan karakter, pembentukan karakter. Karakter itu kalau dalam bahasa agama adalah akhlak. Akhlak. Dalam bahasa pelajaran kita dulu namanya budi pekerti. Dan ternyata benar kata para ahli yang disebut pendidikan abad 21 itu cirinya 3. Nah, penting dipegang ya. Cirinya itu 3. Pendidikan abad 21 ini kalau ingin bersaing, ingin hebat, ingin unggul, maka milikilah 3 ini. Jadi sekolah-sekolah ini supaya hebat, pegang 3 ini. Pertama, pastikan sekolah itu mengedepankan pertumbuhan karakter. Sebab nanti yang akan bertahan abadi karakter, akhlak. Contoh misalnya begini, kan kalau kita anak-anak itu masih kecil lucu ya, lucu. Mohon maaf, tadi kemarin saya pegang anak kecil, masih sebelum usia 1 tahun, dia nggak pakai pampers, pipis. Tapi aneh ya. Jadi kalau anak kecil yang pipis, walaupun sampai sini, kita ketawa-ketawa, senang gitu. Bisa dibayangkan nggak kalau dia pipis usia 15 tahun? Jadi makin kesana pipisnya makin tidak lucu. Makin tua makin tidak lucu.
Betul Bu ya? Betul. Jadi senang aja. Karena masih anak-anak. Itu cirinya manusia tanpa dosa. Masih bersih. Makanannya bersih. Jiwanya bersih. Badannya juga bersih. Begitu. Tapi makin tinggi manusia itu, makin tidak bersih. Kecenderungannya seperti itu. Coba aja, ini bau mulutnya anak bayi. Sengit? Wah, enak. Sok sekarang udah usia 12 tahun. Giginya sudah penuh. Makin ke sana. Ya kita kalau sholat, wah, ini masih muda-muda, tenang kita. Pas di sebelah kita ini usianya sudah 60 tahun ke atas. Bau pete, bau rokok, Masya Allah. Jadi seperti itu karakter. Kemudian yang kedua adalah pastikan sekolah itu menumbuhkan kompetensi pada semua peserta didik, kemampuan-kemampuan. Maka benar tadi kata Pak Kadis itu. Jadi sekolah-sekolah itu tidak boleh menutup diri sekarang. Kalau ada di lingkungan sekolah itu orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu dan bisa diajak kerjasama, ajak ke sekolah itu. Ya cuman risikonya di sini kepala sekolah harus kreatif, harus inovatif, harus berjiwa fundraising, harus bisa juga nyari duit. Nah kalau ngajak orang ke sini tidak diongkosin, ini yang kedua apa tadi? Kompetensi. Kita lihat anak-anak ini sebetulnya tidak berbeda dengan anak-anak di Jakarta, anak-anak di Amerika, anak-anak di Australia, anak-anak di mana. Tidak beda. Yang berbeda adalah lingkungan yang membentuknya. Kalau misalnya orang Jerman itu hebat-hebat, cerdas-cerdas, saya kira Pak Habibie itu tidak akan menjadi orang paling cerdas di sana. Ternyata Pak Habibie almarhum, Allahumma firlahu warhamhu, mantan Presiden Republik Indonesia, orang yang sangat kita kagumi itu, sampai-sampai orang-orang Jerman itu pernah menawar spermanya Pak Habibie akan dibeli sekian miliar. Saking kepingin memiliki keturunan yang cerdasnya seperti beliau. Adanya di Indonesia. Oke, ya. Jadi kompetensi, kemampuan apapun. Sebab nanti, contoh tadi saya sebutkan tadi dari Fakultas MIPA Kimia. Gini-gini dosen kimia dulu. Ya. Saya ngajar di beberapa perguruan tinggi itu, tapi semuanya berhenti. Berhenti kenapa? Karena orang lebih mengundang saya karena bacaan Quran, karena Quran. Jadi diundang ke Malaysia, diundang ke Singapura, diundang ke seluruh Indonesia keliling ini, tidak diundang karena kimianya. Sehingga saya sering bolos jadi dosen tuh. Akhirnya malu sendiri. Akhirnya udah saya stop aja. Akhirnya saya tidak mengajar di perguruan tinggi manapun untuk jurusan saya. Jadi akhirnya menekuni ini pendidikan Quran. Ya mungkin sakilannya udah di sini. Saya tidak tahu Ustaz Ade Jarot sebetulnya jurusannya apa dulu juga nggak tahu saya. mungkin tidak di situ ya. Tapi memang panggilan. Oh, seniman. Ini namanya seniman hijrah. Terus sekarang kan lagi musim hijrah. Seniman hijrah. Nah ini luar biasa. Itu yang kedua. Jadi kalau sebuah sekolah memastikan lembaganya memiliki cara yang paling efektif untuk menumbuhkan kompetensi-kompetensi anak yang ada di sekolah itu, pasti sekolah itu akan menjadi sekolah unggul. Allahu Akbar. Contoh tadi sekolah
Islam terpadu Pak, belum tentu punya murid yang hafid 7 juz. Saya ini membimbing SD, SMP itu ada berapa? Tapi nyari yang 7 juz susah. Tapi di sini ada. Tapi dipastikan 7 juznya itu pasti tidak di sini. Pasti dari. Berarti apa? Ya anak ini sudah punya kompetensi. Kalau saja sekolah memfasilitasi dengan fasilitasi yang lebih memadai lagi, maka bukan tidak mungkin anak ini bukan berhenti di 7 juz, nanti bisa menjadi 20 juz, bisa menjadi 30 juz. Kalau sudah sampai 30 juz, maka nanti setelah SMA-nya, pasca SMA dipastikan akan mudah, insya Allah akan mendapatkan jurusan manapun di perguruan tinggi di Indonesia. Allahu Akbar. Setuju kan? Setuju. Yang ketiga adalah literasi. Apa? Anak-anak tahu apa artinya literasi? Ya, boleh baca. Jadi kalau terjemah sederhananya kosakata, tapi mungkin lebih luasnya adalah keterbukaan wawasan. Keterbukaan wawasan. Dunia kita sekarang yang disebut era medsos, media sosial ini yang kemajuannya sudah sangat luar biasa, maka salah satu keterampilan, kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi sekarang itu adalah wawasan, jadi literasi. Saya membayangkan suatu saat anak-anak kita yang sudah hafid Quran itu bukan hanya hafal Quran, tapi dia juga ngerti apa yang dihafalkan. Ya, misalnya ini ya, saya dulu waktu kecil ketika di kampung di Jawa Timur sana, oleh orang tua saya kalau bulan Ramadan, kamu kalau hatam Quran 1 kali hadiahnya ini, kalau hatam Quran 2 kali hadiahnya ini, kalau hatam Quran 3 kali hadiahnya ini. Saya hitung-hitung mungkin sampai dengan saya kuliah SMA mungkin sudah hatam 30 kali. Tapi saya menangis ketika saya kuliah, karena ternyata sampai dengan kuliah saya membaca surat Al-Fatihah, arti Al-Fatihah walaupun sudah hatam 30 kali, saya nggak ngerti. Ya kalau mau disalahkan, siapa yang mau disalahkan? Memang sistem kita seperti itu dari dulu. Nah, sementara kalau Al-Quran itu, mohon maaf, kalau Al-Quran ini berhenti sekedar dibaca dan tidak pernah didekati pengertiannya, maka sampai kapanpun Al-Quran itu tidak akan sampai kepada fungsi yang sejati. Apa? Udah. Betul? Betul. Nanti kita akan simulasi. Dan Pak Kadis, apa yang saya bagikan itu, buku itu sebetulnya itu saya susun untuk memberikan fasilitasi kepada anak-anak agar supaya mudah mengerti terjemahan Al-Quran. Sebetulnya ada video-video, tapi saya nggak sempat ya ini. Mestinya bisa ditampilkan. Kalau sekolah-sekolah yang kami bina, mohon maaf, kelas 6 SD itu harus sudah bisa menerjemahkan 1 juz. Jadi kalau SMP-nya tinggal menaikkan. Tapi untuk sekolah-sekolah yang memang tidak dibina dari SD-nya, itu SMP misalnya, itu diusahakan tamat SMP itu minimal kosakata untuk mengawali keterbukaan wawasan Quran itu 1 juz. Itulah hukumnya. Masya Allah, ternyata luar biasa. Dan saya sekaligus mengadakan penelitian Pak Kadis untuk anak-anak yang kami bina ini, yang telah kuliah, anak yang kelas 4 SD sudah dibekali terjemah Al-Quran. Tapi syaratnya bisa baca Quran dulu. Kan kalau di IT itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 insya Allah sudah bisa baca. Kelas 4 sudah mulai tadarus. Nah itu mulai masuk kosakata Quran. Nanti kelas 4 seri 1, kelas 2, kelas 5 seri 2, kelas 6 seri 3. Berarti 1 juz. Tamat kelas 6, salah satu sertifikatnya itu sertifikat tarjim juz pertama. Di samping sertifikat tahfidz juz 30. Masya Allah, ternyata ini pengaruhnya sangat luar biasa.
Saya sudah survei ke Al-Bayan, saya sudah survei ke Ar-Rahman, anak-anak yang kami titipkan. Kemudian survei ke sana mana? Penelitian di Husnul di Kuningan. Kemudian sebelah lagi ada Multazam. Kemudian beberapa sekolah yang di Yogyakarta. Anak-anak ini ternyata cirinya sama. Jadi setiap kali berkunjung, gurunya itu bilang begini, Pak Mus, kenapa ya kalau anak alumni saya itu ngajarnya mudah? Jadi ngajarin anak itu mudah, kemudian cepat nangkep. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata anak-anak ini kalau sudah pindah sekolah itu rata-rata mimpin. Saya misalnya begini ya, ini waktu di SMP-nya dulu, ini kelas bawah terus, begitu pindah ke sana, kenapa kamu jadi pemimpin di sini? Ternyata begini ya, satu juz yang pertama itu ini memberikan informasi yang luar biasa kepada anak, sementara yang lain itu tidak mempunyai, tidak memiliki itu. Maka ketika gurunya itu berbicara, anak itu sudah ada di sini rekamannya. Nah, ketika ditanya, dia yang muncul. Ketika ditanya, dia yang muncul. Ketika ditanya, dia kok anak ini sering? Apalagi kalau guru agamanya. Akhirnya apa? Karena sering muncul, hanya diangkat jadi pemimpin. Dan saya lihat di UGM sudah ada 3 yang ketua menjadi ketua BEM masing-masing fakultas. Kemudian di UNI saya lihat juga begitu. Di perguruan tingginya Pak Syafi Antoni juga begitu. Ternyata sama anak ini. Jadi literasi. Makanya adik-adik sekalian, anak-anak semua, kalau kita ingin bersaing zaman sekarang, 3 itu harus dipegang. Pertama apa? Yang kedua kompetensi, yang ketiga literasi. Nah sekarang kalau jadi pemimpin literasinya minim, salah melulu. Kenapa harus membandingkan suara adzan sama suara? Memang nggak ada yang lain. Misalnya dibandingkan sama nyanyi gitu kan tidak akan timbul. Tapi karena miskin literasi, jadilah, waduh di mana-mana. Padahal maksudnya mungkin bukan ke situ. Ya kalau kita orang yang paham, pasti maksudnya bukan ke situ. Tapi awam yang melihatnya, kenapa adzan dibandingkan sama suara anjing? Ini kemungkinan karena si pemimpin itu miskin literasi. Kalau dalam bahasa agama, miskin mantik. Nah, oke, saya akan coba tes anak-anak ya. Teruskan bacaan saya. Ini anak-anak yang berbekal dan anak-anak yang tidak berbekal, misalnya di tempat yang lain pasti tidak bisa meneruskan. Oke, saya akan baca ayat Quran nanti diteruskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari wan nahari. Teruskan yang saya baca ya. Wal laili was samai wal ardi wa nafsin wa alhamaha qad aflaha wa qad khaba. Mengapa bisa meneruskan? Kan sudah ada. Sekarang akan saya coba ayat yang lain. Saya coba ayat yang lain ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati. Kenapa dia? Karena belum ada di sini. Inilah tadi bedanya orang yang sudah memiliki kosakata dan belum. Saya akan baca lagi. Wal laili idza yaghsha
wan nahari wa ma khalaqal dzakara inna sa'yakum fa amma. Apalagi kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teruskan. Terus. Stop. Pasti seluruh dunia bisa. Karena sudah ada. Saya baca lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Teruskan. Cukup. Pasti hafal sampai selesai. Pasti bisa teruskan karena sudah. Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah yang ingin saya gambarkan hari ini tentang sekolah kita ini ke depan. Saya tadi bikin apa itu? Bikin pantun ya. Bikin pantun. Ini pantunnya bagus kelihatannya. Baik ya, saya untuk menggambarkan sekolah ini. Kita bersama duduk tanpa kursi. Kecuali saya. Senangnya siswa tertawa hingga ngakak. Ada sekolah asri, sehat, berprestasi. Namanya SMPN Negeri 2 Nagra. Tapi saya ingin coba sekarang. Tadi yang ke depan tadi siapa yang bertiga? Yang laki ke sini coba. Nah ini untuk testimoni ya. Sini. Ada Quran? Ambilkan Quran ya, atau pakai ini aja ya. Ya, ini simulasi. Ya, buat. Ya, silakan. Perhatikan ya, ini Al-Quran non terjemah. Saya minta pinjam itu. Ya. Ini ada kuncinya. Ya, ini biasanya pegangan para guru. Kalau ini ada terjemahnya. Ya. Kalau disuruh baca ini pasti bisa semuanya ya. Nah, sekarang saya akan coba nih. Siapa namanya? Batigor. Hah? Batigor. Batigor. Ya. Apa artinya? Pemain bola. Pemain bola. Masya Allah. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Batigor di rumahnya anak pertama apa anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Sudah punya adik? Sudah. Ya, coba pegang ya. Nah, Batigor, inilah surat yang paling sering Batigor baca ya. Namanya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya cuma ingin tahu saja apakah Batigor itu sudah biasa membaca Al-Quran dan dia tahu surat Al-Fatihah itu terjemahnya apa. Jadi baca ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Kenapa Batigor nggak bisa? Nggak ada. Nggak ada, di sininya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena belum di. Kapan mau diajarkan? Kalau saja
kategori ini kelas 4 SD-nya sudah diajarkan, sekarang sudah. Iko sekarang kelas 7 ya? Kelas 9 sudah mau lulus. Belum dapat. Belum kan? Ya. Ini teruskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadinya Yang Maha Pengasih, maksudnya. yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Oke ya. Jadi ini contoh ketika luar biasa ini. Terus Maliki. Maliki Yaumiddin. Artinya Yang memiliki raja. yang memiliki. Ya, lupa ya, jadi lupa atau belum ini ya. Ini Pak Ketua MUI contoh. Masya Allah. Mungkin suatu saat saya ingin mengundang Pak Kadis ya. Pada saat munakosah anak-anak yang kami bina, anak kelas 6 SD sudah Masya Allah terjemah ini sudah melotok ada di kepalanya begitu. Dan mengajarnya sederhana sekali. Nah, oleh karenanya ini sebagai contoh saja, ini Al-Fatihah. Apalagi kalau bergerak sedikit ke Alif Lam Mim. Nah, ini bisa nggak? Lebih sulit lagi kan? Masya Allah. Baik ya. Ini terima kasih luar biasa. Juga mudah-mudahan sesudah ini nanti belajar ya. Belajar terjemahnya ya. Jadi baik, terima kasih ya. 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 Ini Tigo. Ya, Tigo ya. Saya ada hadiah untuk Tigo ya. Ini ada hadiah. Ini nggak banyak sih. Ini hanya tanda sayang aja ya. Tanda sayang. Bisa untuk jajan lah ya. Jajan. Tiga ini hadiah yang membaca Al-Fatihah belum gede hatinya. Nanti kalau yang sudah bisa makin gede. Baik ya, ini alhamdulillah nih hadiah ya. Mudah-mudahan berkah kamu jadi. Ya. Oke. Masya Allah. Jadi saya membayangkan nanti di SMPN 2 Nagrak ini kelas 1-nya belajar seri 1, kelas 2-nya belajar seri 2, kelas 3-nya belajar seri 3. Keluar dari SMPN Negeri 2, semua anak di sini paling tidak sudah pernah hafal 1 juz surat. Masya Allah. Nanti pasti bertanya gimana cara ngajarkannya. Kalau sudah bicara cara ngajarkannya, nanti gampanglah. Yang penting para pendidiknya yang mau turun di briefing lah. Paling ya 1 jam 2 jam insya Allah bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam. Jawabnya jaya. Islam. Mana tangannya? Islam. Angkat tangannya. Baik ya. Kemudian tadi kan kata ini, coba lihat mana tadi temanya. Oh ini ya. Dengan Isra Mi'raj dan kegiatan PPAI kita raih kemuliaan Al-Quran. Kalau saya sebut bersama Al-Quran, jawabnya kita mulia. Oke, angkat tangan ya. Bersama Al-Quran kita mulia. Masih banyak yang nggak angkat tangan. Saya doakan yang nggak angkat tangan itu nanti susah lurusnya. Oke, lagi ya. Bersama Al-Quran Masya Allah. Sekarang yang kedua. Bersama Al-Quran yang kedua kita jaya. Oke, bersama Al-Quran kita jaya. Hebat. Sekarang yang ketiga. Bersama Al-Quran kita menang. Oke ya. Bersama Al-Quran kita menang. Masya Allah. Mulia jaya. Yang terakhir NKRI. Bukan. Saya agak kurang cocok kalau harga mati. Takut mati beneran ya. Saya lebih suka negeri kita. Oke. NKRI.
Nanti yang terakhir SMPN 2 Nagrak. Ya Pak Kepala mau apa ini? Mau jaya, mau maju, mau unggul? Boleh unggul. Oke, itu udah bilang jaya katanya. Jadi, oke, kalau sekolah mungkin unggul ya. Unggul. Yes. Oke, terakhir ya. Baik, dari yang pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam jaya. Islam bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. NKRI. SMPN 2 Nagrak. Masya Allah. Insya Allah lah ya. Jadi mungkin dari saya tak mau panjang. Alhamdulillah. Saya sekedar untuk memberikan pancingan aja, semangat. Mudah-mudahan selanjutnya ada kerjasama yang terukur ya. Dengan tim kami bawa tim yang biasa menemani kami. Ada Pak Asep, ada Pak Budi, ada Pak Marjani, ada Pak Jimdi, yang biasa anak-anak muda yang biasa menemani kami untuk gerakan ini. Insya Allah mungkin SMPN 2 Nagrak ini akan menjadi pilot proyek yang pertama ya. Jadi sesuai yang lain. Yang penting sekarang percontohan lah ya. Dan kebetulan ada Pak Kadis di sini, saya kira juga pasti akan disupport. Dulu pernah ada dulu namanya DTW terintegrasi, tapi tahu di mana nasibnya? PPAD-nya masih ada. Karena dulu mungkin terlalu banyak materinya. Sekarang cukup pegang satu ini, anak ini. Di dalamnya itu sudah ada cara menerjemahkan, menulis, bahkan belajar tajwid. Belajar tajwid. Jadi anak-anak kita itu nanti kalau baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Nanti anaknya tahu matobi'nya mana, tahu. Kemudian gunah yang mana, tahu. Diajari di sini. Jadi satu buku ini adalah buku STMJ namanya. Jadi susu, telur, madu, jahe ada di sini. Dan ini adalah buku kanan kiri oke. Kanan kiri oke artinya kita belajar menulis Arab dari kanan ada di sini. Kemudian belajar menulis Latin dari kiri. Nah ini kami sudah pasarkan sudah 15 provinsi sekarang alhamdulillah. Dan ini lahirnya di Sukabumi. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya doakan sekolah SMPN 2 Nagrak ini akan menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang maju, siswa-siswinya berprestasi, tetap menjadi teladan sekolah sehat, sekolah yang asri, dan siswa-siswinya betah di sini. Guru-gurunya banyak rezekinya, rezeki yang halal dan thayyib. Kepala sekolahnya juga betah, kecuali dipindahkan. Nah, saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi tawakkalna wa ilaihi masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mustafa Kamal yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya doa dan tutup oleh Bapak Ustadz Adel Lukman, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu ala sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin.
العالمين حمدا لأبدك ومسيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتهدي بيننا وبينهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير مشاكة ولا امتحان ولا تعام بفضلك كرمك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا ورضنا ورض عنا اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا وقل جميع حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seluruh rangkaian acara pada hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kami selaku MC pamit undur diri dan maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Karena kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.